Go-kart sama kuda, perbedaan apa yang kamu rasakan sampai kamu lebih klik berkuda? Orang gila ngomong sama go-kart, tetapi orang biasa ngomong sama kuda. Pernah digigit juga di muka. Di muka? Digigit kuda? Iya, malamnya memar hitam terus langsung demam gitu. Ada nggak yang ngeledek kayak ngebully, wih pawang kuda, pawang kuda? Kayaknya sekarang udah jadi identitas saya di sekolah deh. Mendingan berprestasi daripada enggak. Wih, mantap! Kejuaraan Nasional Pordasi Equestrian 2023 sekaligus menjadi kualifikasi kedua PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 sukses digelar September kemarin. Dan kali ini saya sudah berada di Equinara Horse Sports Academy Pulau Mas bersama atlet berkuda asal Sumatera Selatan peraih medali perunggu dari kelas beregu dressage preliminary. Kita sambut Victoria Lee. Tepuk tangan dong. Gilton Santoso. Dan juga Sian Onadia. Ini orang-orang hebat masih muda ya, tapi udah berprestasi nih. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat, kalian sudah menorehkan prestasi bagi Sumatera Selatan loh ya, memberikan medali perunggu. Nah, untuk memulai percakapan ini aku pengen kita kenalan nih. Lebih enaknya dipanggil siapa satu-satu? Vicky. Vicky. Kalau kamu? Kilton. Kilton. Kamu? Panggil Sian aja. Sian aja. Oke deh. Nah, kita bakal ngomongin seputar hobi kalian berkuda, tapi sebelumnya kehidupan pribadi dulu nih. Sehari-hari kalian sibuknya apa sih? Vicky? Kalau aku sih sekolah, terus pulang sekolah berkuda. Pulang sekolah berkuda. Ada les-les tambahan gitu enggak? Ada sih, cuman di hari Selasa sama Rabu. Oh, Sisanya berkuda. Oke, sibuk ya, Say. Kamu kalau boleh tahu kelas berapa sih? 1 SMA. 1 SMA. Berarti umurnya sekarang di 15. 15 tahun. Kalau Kilton? Saya itu sebenarnya dulu pas kecil itu suka banget komputer. Jadi ya makanya saya itu seneng mengerjain Word, Excel, sama database gituan lah. Sama selain itu ya saya kadang-kadang suka berseni. Melukis atau ngapain? Menggambar. Saya itu dari dulu memiliki kreativitas yang agak tinggi ya. Jadi agak gimana ya, imajinasinya itu aneh kemana-mana. Kilton usianya berapa? Saya itu 17 tahun, jadi kelas 12 Kelas 12. Berarti nanti akan lanjut ke kuliah. kuliah masih di dalam negeri atau luar negeri? Sebenarnya sih masih milih sih. Ada satu pilihan yaitu Binus University, tapi itu Binus itu sebenarnya pilihan kedua. Yang ke satu itu di luar negeri di Belanda, di Utrecht University of Technology. Saya itu inginnya ambilnya Computer Science Software Engineering atau CSSE. Saya pernah ada pengalaman coding dikit ya di HTML. Pernah membuat website sama situs-situs gituan lah. Aduh. Tapi ya secara coding kayak coding programmer gede itu masih belum pengalaman banget. Ini cita-cita kalau boleh tahu hacker atau apa nih? Saya tuh cita-citanya nggak menjadi hacker, nggak mampu. Sebenarnya mau jadi programmer atau kalau semuanya gagal menjadi chef. Oke, kalau semuanya gagal menjadi chef, enggak lah, nggak akan gagal ya kan. Kalau Sian nih, sekarang usianya berapa? Saya 17 sekarang. 17 tahun. Kegiatannya sehari-hari? Kalau sehari-hari itu Ngapain? Sekolah, sekolah kuliah? dulu. Habis itu sore latihan paling. Oh, latihan. Satu minggu latihan juga. Latihan. Kamu udah kuliah kan berarti ya? Ya, semester 1. Jurusan? Computer Science. Kenapa kamu memilih jurusan itu? Karena saya cita-citanya pengen jadi nanti S2 saya atau mungkin penjurusan nanti saya pengen ambil cyber security. Jadi kalau di Indonesia ini belum ada yang jurusannya full cyber security. Jadi harus ikut computer science dulu, habis itu antara ambil jurusan cyber security atau enggak S2-nya cyber security. Sejak kapan sih, sejak usia berapa kalian suka berkuda? Aku sih baru 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin 13. 13, di usia 13. Oke, kenapa tuh tiba-tiba bisa suka berkuda? Soalnya kan waktu itu lagi pandemi kan. Jadi kayak bosen. Terus ngeliat ada temen aku yang nyoba berkuda, jadi mau coba aja, terus ternyata suka. Oh, berawal dari iseng gitu, karena teman kamu berkuda, ternyata kamu jadi suka gitu ya berkuda. Kalau Kilton? Saya sih sebenarnya udah mulai sejak sejak umur 12, kelas 7 atau kelas 6, akhir-akhirnya kelas 6. Sebenarnya sih sebelum berkuda saya itu go-kart, jadi pembalap. Tetapi ya kurang suka, kurang klik. Jadi ya berhenti habis itu setahun. Mulainya Desember, akhirnya Januari. Habis itu ya ada sementara nggak ngapa-ngapain sih, nggak ada hobi, jadi di rumah aja nonton TV, main game di handphone. Tapi ya habis itu nyari hobi, terus ketemu berkuda. Saya itu sebenarnya animal lover, jadi suka binatang-binatang gitu, jadi ya cocok gitu. Tapi
dari go-kart sama kuda, perbedaan apa yang kamu rasakan sampai kamu lebih klik berkuda? Orang gila ngomong sama go-kart, tetapi orang biasa ngomong sama kuda. Mantap, quotes hari ini ya. Tapi kan sebenarnya kalau di go-kart itu karena cici kamu, kakak kamu juga ini kan, Iya. go-kart ya? Iya, Berarti dulu tuh ikut-ikutan mereka aja? Sebenarnya sih, iya sih. Ikut-ikutan aja sih. Iya, terus ternyata nggak nyaman, bukan diri kamu gitu ya? Iya. Tapi kamu ngerasa berkuda tuh lebih keren dari cici dan koko kamu nggak? Kapan aja go-kart bisa loncat? Oh iya dong, mantap. Lebih keren berkuda, kita mengendalikan makhluk hidup ya kan? Iya, kalau go-kart kan langsung full. Go-kart itu benda mati. Jadi bisa dikontrol secara full. Kalau kuda, Betul. sebenarnya sih kamu itu harus tandem gitu. Kayak naik sepeda tandem. Jadi kalau ada satu yang nggak kerja, ya semua nggak kerja. Benar-benar. Kalau Sian, sejak kapan suka berkuda? Saya dari kecil sih, cuman masuk profesionalnya umur 13-an awal sampai sekarang dulu. Gara-gara apa tuh sejak kecil suka berkuda? Emang dari mama papa Emang- yang ngarahin? Emang suka binatang dulu, jadi kemana aja kalau lihat kuda itu pengen aja naik rasanya. Nah kalau ngomongin soal bonding kalian dengan kuda-kuda kalian, gimana tuh? Pasti kan ada kesulitan ya di awal-awal, apalagi kalian tidak pernah berhubungan langsung dengan kuda gitu kan, bertemu langsung. Bondingnya itu kayak misalnya selesai latihan dikasih wortel biar kudanya kenal sama kita, terus dimandiin, diajak jalan gitu-gitu sih. Ngobrol gak sama kudanya? Ya sih kadang-kadang Kuda tuh bisa mengerti bahasa kita? kayaknya. Begitu, jadi Mungkin nggak pendekatannya ngerti bahasanya, ngerti kayak cara kita ngomongnya gitu loh. Kalau misalnya kamu pinter kan kita ngomongnya tone-nya beda kan. Iya, betul. Gitu. Intinya tuh pendekatan secara langsung ya, secara physical touch gitu kali ya, terus dengan komunikasi juga. Oke, kamu punya kuda namanya siapa? Totilas Apa tuh artinya? nggak ada artinya. Terus kenapa tiba-tiba ngasih nama itu? Dapat namanya dari situ. Oh udah ada namanya. Oh, kalau kamu Kilton? Namanya Love Train ya, agak aneh tapi saya yang milih. Karena itu gara-gara dulu saya pernah ada baca Komik. Jepang. Terus ketemu nih, ada karakter namanya Love Train. Terus saya pikir, wah ini karakternya keren banget. Oh, Terus jadi karakternya disimpan di kotak kepala, jadi disimpan di belakang kotak. Terus pas beli kuda, kata papi bilang, Ten, kamu namainnya bebas ya, boleh bebas, kamu bisa ganti nama. Nama dulunya kan Lover. Terus saya pikir, kenapa R-nya dihapus aja terus ditambahin train. Train. Jadi Love Train. Love Train. Kalau saya sih biasanya suka mandiin kudanya, ikut mandiin juga sih kudanya. Kalau kudanya namanya Idolo da Saudade. Apa tuh artinya? Artinya idola kebanggaan kayaknya deh. Oh, itu dari kamu yang kasih? Bukan, dari sananya. Dari sananya juga? Iya. Nggak ada niatan merubah kayak Kilton? Udah bagus namanya. Udah bagus. Kalau misalnya kalian soal makanan atau bermain, ada dibatasin nggak sih sama orang Wah. tua kalian? Kanan nomor satu saya, kesukaan nomor satu saya. Nomor satu, jadi nggak ada dibatasin, kan kalian atlet berkuda. Nggak dibatasin? Ya kadang-kadang tahu diri lah. Tahu dirinya gimana nih? Kalau misalnya makanannya nggak sehat, misalnya burger 4 lapis ya, Iya. tahu diri ya, ini nggak sehat buat saya. Junk food soalnya. Iya, Oke. tapi kadang-kadang ya hari curang lah. Oh, berarti kamu pemakan segala ya? Pernah makan seblak? Seblak pernah? Enggak, Ya. Cilok nggak? kayaknya kurang suka deh. Nggak tahu kayaknya deh. Iya kurang suka, bakso cilok kan, Oh iya, nggak Kurang suka. Oh, kalau gorengan gitu-gitu suka. 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 Sama kita. Akhirnya ada yang sama loh kita. Selain berkuda. Kalau berkuda aku nggak bisa soalnya. Nah kalau kalian udah menaklukkan kuda gitu ya, kalian berarti juga udah menaklukkan arenanya. Kalian berapa lama sih memahami soal berkuda ini? Ya sampai sekarang sih belum paham sampai 100% ya, kan aku juga belum lama-lama banget. Cuman ya mungkin 1 tahun 2 tahun itu udah mulai ngerti harus ngapain gitu. Ya, semua kan masih proses ya. Mm-mm. Lagian juga yang aku tahu, kamu itu sampai pindah ke Jakarta dari Surabaya. Iya. Karena pengen menekuni atlet berkuda ini. Oke, berarti kamu sekolah sekarang di sini ya? Iya. Jakarta. Oh. Kenapa kamu mengambil langkah itu? Karena menurut aku di Jakarta ini fasilitasnya untuk berkuda itu lebih bagus daripada di Surabaya, dan chance untuk lomba itu lebih banyak, soalnya kan lebih banyak lomba di Jakarta kan. Kamu ada nggak pengorbanan kayak si Vicky? Waktu sama gimana ya, waktu keluar buat temen, jadi waktu gaul-gaul juga. Temen kadang-kadang ngajak
ajak pergi kan, kayak Kilton mau ke MKG nggak nonton. Kalau tabrakan sama hari latihan ya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kadang-kadang sih ya kebalikannya. Waktu latihan dikorbanin buat pergi sama temen. Karena kan juga butuh refreshing. Emang kamu latihan setiap hari? Dari Kamis sampai Minggu. Oh. Tapi hari Senin, Selasa sama Rabu itu dipakai buat kegiatan sekolah kayak ekskul. Iya. Ekskul apa kamu? Saya sebenarnya sama kayak Vicky sih, Interact. Jadi kita itu pergi-pergi ke tempat-tempat terus bantu-bantu kayak fundraiser gitu, charity. Keren banget dong. Kalau Sian nih, ada pengorbanan kayak Vicky nggak sampai dia ke Jakarta loh? Saya tadi awalnya mau kuliah ke luar negeri, cuman gara-gara ke Jurnas ini, ya udah di sini aja dulu. Waktu itu mikirnya ke Jurnas ini ya udah terakhir terus pergi gitu. Cuman kayaknya kalau hobi jadiin karir mungkin lebih seru gitu ya. Ada pandangan ke depannya lebih banyak gitu. Kalau hobi doang kayaknya nggak terlalu berguna gitu. Ini kan kalian kayak mencintai banget berkuda gitu, tapi kalian pernah jatuh nggak sih? Pernah ada celaka karena kuda? Pernah nih? Bekas suka Waduh, coba lihat. dulu, udah lama banget sih. Oh, Sama di sini ada memar. karena jatuh pas lagi naik kuda? Iya. Atau ditendang? Sebenarnya sih jatuhnya masih bisa terhitung sih, 11, Oh. 12 12 kali. 12 kali. Tapi lumayan lah itu. Saya dulu waktu jumping juga pernah jatuh terus ketiban kuda, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Pernah digigit juga di muka. Di muka? Digigit kuda? Iya. Nggak, aku baru pertama kali dengar kuda menggigit muka. Iya. Oh, Cuman- itu pakai kuda kamu yang ini yang sekarang? Bukan yang dulu, ada satu lagi. Pengen dikasih makan tapi malah gigit mukanya gitu. Iya. Oh, terus gimana tuh kamu? Nangis? Enggak sih. Nggak mau lagi? Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman malamnya memar hitam terus langsung demam gitu. Oh. Jadi nggak apa-apa. Besok datang lagi naik lagi. Oh tuh, kamu tuh nggak ada jeda langsung besok mulai Iya, lagi ya? Astaga, kuat-kuat banget anak-anak ini. Oh, kalau Vicky pernah juga digigit? Enggak. Kalau aku sih sampai celaka banget belum ya. Oh, belum. Baru cuman ya jatuh aja gitu. Jatuh biasa lagi nunggang kuda gitu? Iya. Tapi kalian tuh beneran nggak kapok itu, secinta itu gimana ya? Apa karena memang kalian udah melekat, maksudnya kayak udah terikat banget sama kuda-kuda kalian sampai kalian nggak kapok gitu? Sebenarnya sih udah kebal sih. Udah kebal? Kebal. Atau emang karena kalian pengen jadi atlet yang profesional ya? Iya. Kalau kita bicara soal keseharian kalian lagi nih ya, kalian kalau menghibur diri, refreshing gimana nih? Pergi sama temen. Pergi sama temen, jalan-jalan gitu ya. Iya. Kamu paling suka jalan ke mana? Mall? Ke mall, ke tempat makan, gitu. Lebih banyak Belanja. makan. Belanja, shopping time. Kalau Kilton, Main game main sampai jam game. 12 malam. Aduh, nggak diomelin itu sama orang tuanya. Nggak tahu. Kayak yang tahu. Setelah tayangan ini orang tua kamu jadi tahu. Sebenarnya udah tahu sih. Oh, udah tahu. Cuman Ya udahlah ya. ya udahlah. Yang penting berkudanya tetap jalan, sekolah jalan gitu kan. Yang penting sekolah masih awal lah datangnya. Paling sama teman-teman doang sih. Atau enggak kalau pulang ya main game. Main game. Kalau cowok kayaknya emang lebih sering main game ya. Kalau cewek belanja. Oke, kalau kalian tuh mereward diri kalian nih. Kan kalian kayak udah capek ya kan dengan aktivitas sekolah dan juga hobi kalian. Gimana nih kalian untuk membuat diri kalian fresh lagi atau kasih hadiah ke diri sendiri tuh kayak gimana? Belanja, nyalon, pergi sama temen. Oh, sama ya. Kayak gitu. Atau sama orang tua jalan-jalan Ya, kalau lagi libur gitu ke luar negeri. ke luar negeri. Jadi setiap kali selesai lomba ya, Mm-mm. misalnya menang, dapat prize money. Saya sih kadang-kadang suka beli-beli. Jadi apa saya tuh gimana ya, agak ada sifat kolektornya sih. Waduh, beli apa sih emang? Beli Saham. boneka. 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 Boneka apa? Ya yang halus-halus gituan lah. Pokoknya boneka apa aja gitu. Sama buku kadang-kadang. Saya biasanya kalau ada hari libur gitu terus kosong banget tuh biasanya saya senang gitu. Tidur. Nggak tidur juga sih, cuman nggak ada aktivitas itu senang. Di rumah aja Iya. gitu. Soalnya kalau kuda terus, sekolah terus, main terus, lama-lama juga bosan juga. Iya benar. Tapi kalian pernah nggak sih kayak mental breakdown gitu? Nggak. Nggak pernah? Nggak. Nggak Karena pernah sama apa sekali? mental breakdown? Misal kalah atau mungkin di sekolah pelajaran kamu nilainya nggak bagus? Enggak sih. Nggak ya, fine-fine aja ya? Kalau nilai sekolah sih udah serah, udah nyerah lah. Soalnya orang tuanya juga nggak maksain Nggak dapet nge-push. nilai bagus. Enak ya?
karena nilai sekolah udah oke lah, 85 average, Wow. B student lah. Yang penting di atas 50. Ya, yang penting di Nah, atas di atas 50. 50 kayaknya tuh merah nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Udah pas kok itu. Saya pernah mungkin bulan lalu ya, kuda saya tiba-tiba mati. Selang 30 hari mati dua-duanya. Itu saya waktu itu jadi males berkuda lagi gitu. Kayaknya kalian ngerasa kepanasan, boleh nih dibuka aja sletingnya ya. Sedih loh, gerah banget kayaknya. Nah kalau begini kan lega. Kilton nggak mau deh? Ya biar lebih lepas gitu ketawanya, ngobrolnya. Nah kan kalau nggak gerah enak. Oke nih, kita ngomongin soal kejurnas kemarin ya. Karena Sumatera Selatan ini kan masih baru di industri perkudaan. Bahkan kemarin perunggu kalian tuh perdana ya, kalian persembahkan untuk Sumatera Selatan. Gimana nih perasaan kalian? Senang untuk kejurnas pertama, walaupun akunya belum begitu maksimal nilainya. Cuman senang sih bisa rasa naik podium di kejurnas. Iya betul, seneng ya. Pokoknya happy karena apa yang kamu usahakan berhasil. Kalau Kilton gimana nih perasaannya? Sebenarnya saya bangga sih. Wih. Ya, sebagai yang pertama untuk mendapat medali untuk Sumsel ya, ada rasa bangganya sih. Sebenarnya itu juga medali pertama saya di kejurnas juga sih. Oh perdana. Kalau Vicky? Juga pertama. Yang pertama. Sebenarnya saya udah ikut kejurnas berapa kali tapi ya nggak sukses lah. Saya waktu itu juga seneng banget. Soalnya baru sebulan setengah sama kudanya juga, jadi dapat medali kayaknya seru sekali gitu. Seru ya. Kamu berarti kejurnas yang keberapa nih? Ketiga, Oh udah dapet yang ketiga ini. kejurnas yang ketiga, saya Kejurnas dapat ketiga. medali yang tahun lalu saja. Oh berarti sama yang ini 2 kali dong. Iya, kapan aja. Sombong nggak? Iya, Iya, sombongnya gimana coba? satu contoh. Hmm. Hei, kamu itu melihati rider dressers ketiga terbagus di Indonesia. Oh, Ketiga terbagus. ketiga terbagus loh. Buat tim. Bukan buat individu, buat tim. Buat tim. Kalau apa yang kalian lakukan sih kemarin kan udah ikut kejurnas gitu ya. Prosesnya seperti apa gitu? Apa yang dipersiapkan? Karena ini kan bisa dibilang perdana loh buat Sumsel. Yang disiapin itu ya kayak baju-baju kayak gini, jaket, baju buat latihan. Soalnya kok kejurnas kan kita harus tahu ini dari tim mana, jadi baju-bajunya. Terus latihannya latihan bareng. Terus ya saling support aja. Latihannya seperti apa sih? Menunggang Latihan kuda aja biasa, gitu. Nunggang, naik, kerjain tes. Hmm. Kadang-kadang jumping dikit. Kenalin kuda, bonding sama kuda. Gara-gara ini kuda, sebenarnya saya nggak pakai kuda sendiri, pinjem. Ya, Cuman naikinnya latihannya cuma 3 kali. 3 kali. Iya. Langsung kejurnas habis Langsung itu. ke jurnas. Loh, tapi bisa ya berhasil loh sampai mendapat medali perunggu. Iya, kan abis dapat medali harus ngerjain tes lagi baru di atasnya. Sebenarnya sih saya nggak pernah ngerjain tes yang selanjutnya, jadi malam-malam pas lagi di toilet hafalin cepet-cepet. Paling cepet-cepet. Pakai apa, mandi pakai uap buat peta-petanya. Gini Wah, oke. bener-bener. Latihannya baru hari lombanya. Hari lomba. Justru yang kamu persiapkan maksudnya dalam hitungan waktu yang mendadak malah berhasil ya? Enggak juga. Kalau Sian gimana nih persiapan udah yang ketiga ya? Iya, waktu persiapan saya cuman latihan juga sih, cuman latihan doang, siapin atribut baju dan atribut tim lainnya. Udah Sama latihan. kesiapan mental juga kan. Karena kalau udah ikut tim pasti harus dikerjain sampai akhir ya. Kalian itu kan ini ya beregu ya, kelas beregu kan? Itu penilaiannya gimana sih? Penilaiannya antar tim atau memang antara kamu dan kudanya aja? Jadi kan ada 4 member di satu tim. Jadi nilai-nilainya yang diambil itu yang 3 paling tinggi. 3 paling tinggi. Terus ditambah. Terus siapa yang paling tinggi? Oh, gitu. paham. Nah, ini penilaian kudanya adalah ketangkasan si kuda ya? Iya. Berarti memang kalian harus bonding banget ya antara dengan kudanya dan juga satu sama lain gitu. Definisi kalah menang menurut kalian gimana sih? Jadi gini ya, Jadi gini. setiap kali ada lomba ada objektif. Ya. Misalnya ada objektif kayak kriteria. Misalnya, oh oke, hari ini saya bagus, oke kudanya yang penting enak lah. Jadi gini aja, yang penting enak dah. Yang penting enak. Yang penting Nggak usah enak. menang, nggak usah dapat medali, yang penting enak aja. Percuma kalau jelek ya kayak nggak enak, nggak nyaman tapi dapat medali ya sama aja rasa kayak curang gitu. Oh, betul, betul. Karena saya kadang-kadang pernah pas mulai-mulai ya, pas
1 tahun berkuda lah, pernah begitu. Tiba-tiba dapat apa, juga rasa bersalah sih, juga rasa bercurang gitu. Kalau Sian? Ya, biasanya kalau menang itu dimana waktu saya bisa belajar dari hari itu gitu. Jadi nggak merasa kalah saya, tapi kalau saya bisa belajar dari kesalahan saya hari itu, sudah beranggap saya menang gitu. Lebih bagus kalah sih, gara-gara kalau kalah banyak pelajaran. Kalau menang-menang terus ya belajar dari apa. Betul. Menang-menang terus, banyak menang, gimana ya, kebawa gitu. Jadi misalnya kamu udah menang selama gimana streak gitu, udah dapat streak berapa bulan atau 1 tahun, berapa tahun, 2 tahun, selalu ke 1 atau ke 2 selalu dapat medali. Ya pasti sekali kalah ya hancur lah kamu, Nah, apa, mentalnya hancur. Betul. Betul. Kalian ada pressure nggak sih? Karena kan ini Sumsel perdana nih, ya kan? Kalian kasih medali perunggu. Ada sebelumnya tuh pas lagi tanding ada pressure nggak kayak, aduh gue harus bisa nih ngasih medali ini untuk Sumsel perdana. Pressure sih nggak begitu ya menurut aku. Cuman ya aku sendiri pengen do my best aja, show my best gitu. Kilton. Dikit sih. Ada Kayak gimana? pressure dikit sih. Gara-gara ya udah tahu ke jurnas sebelumnya gagal-gagal terus ya, kadang-kadang kepikiran, tapi kadang-kadang ya main aja lah. Iya, cuma sedikit aja ya, Iya, kayak di awal-awal aja nih. Saya sebenarnya itu orang yang gampang terkena pressure gitu. Oh, ya sama-sama. Gampang tertekan, dengar omongan orang langsung kepikiran gitu. Iya. Pressure ada ya waktu itu, pengen paling nggak dapat medali lah waktu itu. Soalnya saya kalau nggak ada pressure ya nggak ada peningkatan diri, soalnya saya jadi harus dikasih pressure dari orang lain atau nggak bikin pressure sendiri, baru saya bisa melakukan yang terbaik gitu. Sebelum bertanding kalian biasanya ada treatment apa gitu atau ritual? Kayak palingan cuman kayak stretching, terus minum yang banyak, takut dehidrasi soalnya kan panas kan kalau tanding. Kalau kuda kalian nggak dikasih apa-apa? Palingan kalau misalnya butuh vitamin sebelum tandingnya gitu biar lebih kuat aja. Tapi kuda kamu pernah ngambek nggak? Pernah. Ngambeknya kenapa tuh? Ya palingan lagi moodnya gitu. Kuda aja ada moodnya ya? Astaga. Oh gitu. Tapi ya semuanya bisa teratasi lah ya. Iya, kalau bisa. Kalau buat kuda ya sama, kasih vitamin, vitamin sama Terus dikepang. suplemen. Dikepang. Vitamin Biar sama rapih. dikepang. Semua kuda kalian dikepang? Kalau Buat dressage, dressage ya harus Harus kepang. cantik. Oh harus cantik. Dressage itu kan harus rapih banget kan. Dressage, Terus oh. kalau aku rambutnya dibikin bun gitu. Lucu banget. Terus habis itu dihias-hias apa lagi? Baju kostum nggak? Oh harus putih. Harus putih. Sarung tangan. Enggak, maksudnya kudanya kan pakai selebrak. Selebraknya harus putih. Oh. Kalau akunya juga pakai bajunya harus putih. Oh, pokoknya Terus harus pakai cantik. jas. Oh, harus jas. Oh, itu masuk dalam penilaian juga emang? Iya. Kerapian ya. Oh, Buat first impressionnya. wah keren banget ya. Pengen berkuda. Kilton, gimana? Sebenarnya sih ya lebih cakep kudanya daripada sayanya. Lebih cakep kudanya. Karena kudanya itu udah didandanin, udah dikepangin, dikasih alat-alat yang Terus bling-bling. dibikin kilap gitu. Iya, bikin kasih polish apa namanya, kayak sabun gitu, jadi biar mengkilat. Ya ampun, keren banget kudanya, Tapi astaga. orangnya ya mandi aja yang penting. Orangnya nggak terlalu difokusin ya, cuma kuda aja. Pakai baju putih, pakai celana Jas. putih, jas, dasi, sarung tangan putih, udah. Udah. Kalau kamu treatmentnya apa sebelum bertanding? Kalau saya sebelum bertanding cuman di kandang diem doang sih. Ah, meditasi apa gimana Iya, nih? nggak kosongin aja pikirannya gitu. Udah tiba-tiba suruh tanding, ya udah saya tanding gitu. Oh gitu. Jadi biar nggak ada beban pas tanding. Iya, biar nggak ada beban juga. Nggak ada pikiran mau ngapa-ngapain juga sih. Nggak mau nonton juga. Oh gitu. Kalian kan tim ya. Bisa nggak sih nanti kalian lomba masing-masing jadi kayak kategori jumping gitu? Apa emang harus Saya tim? memang jumping, kadang-kadang jumping. Oh. Sebenarnya sih ya jumping. Sebenarnya saya itu full jumping, tapi ya buat kasus ini Kasus. ambil dressage. Oh dressage. Gara-gara ada yang satu ada yang mundur, jadi saya dimajuin. Oh gitu. Saya itu cadangan gitu. Iya iya. Sebenarnya saya bisa dua-duanya jumping sama dressage, tapi gara-gara kemarin itu ya dressage-nya harus dinyalain. Oh dressage harus nyalain. Oh tapi beda jumping sama dressage beda nggak sih? Beda banget. Beda kalau jumping itu lebih yang kayak loncat, penilaian di loncat-loncat. Iya. Kalau dressage itu Straight to penampilan. the point. Kalau jumping itu satu jatuh ya kesalahnya itu. Kalau dressage nggak tahu salahnya di mana, kecuali Iya. kalau salahnya gede banget.
Misalnya lingkarannya terlalu besar ya pasti bisa kelihatan. Tapi kadang-kadang kalau kayak sabto gitu kayak misalnya langkahnya ritmenya kurang, ada yang nggak sadar, ada yang sadar. Jadi iya. Tergantung Berasa juri. itu tergantung mindfulness gitu. Ya tahu. Harus sadar semuanya. Iya. Berarti kekompakan kamu dan si kuda juga dinilai ya. Prestasi apa sih kalian yang sudah didapatkan sampai saat ini? Dari Vicky dulu. Tahun ini sih di Bandung dapat, terus yang di tanding di sini di Equinara juga dapat Dapat apa medali? medali. Perunggu, emas atau perak? Yang di Bandung emas sama perak. Kalau yang di sini perunggu. Perunggu. Kalau Kilton, Saya sebenarnya sih nggak sering menang ya. Cuma ada ya kadang-kadang menang, kadang-kadang enggak. Dulu sebelum ke Jonas ada lomba namanya Jugo Back to School sama tim, jadi harus tim jumping gitu. Saya menang kedua, sama yang kemarin itu ke Jurnas. ke Jurnas ya. Jurnas dapat ketiga. Tahun lalu ke Jurnas saya medali emas dulu. Sama yang ada namanya World Dressage Challenge, kompetisi internasional juga, tapi diadakan di Jakarta. Saya perak waktu Perak. itu. Iya, Banyak ya, udah emas, perak, terakhir perunggu ya ke Jurnas. perunggu. Sebelum Jurnas juga perunggu juga yang Waduh. itu ya. Banyak juga ya. Tapi aku baca nih, aku lihat Instagramnya Kilton, dia ada tuh update yang menang ke Jurnas kemarin. Terus captionnya kayak, akhirnya sekolahku mengakui aku atlet ya. Ya kan? Ya sekolah ada program kayak gitu. Jadi misalnya kamu menang, terus kamu lampirin sertifikatnya ke sekolah. Mereka pasti postingnya di Instagramnya mereka. Jadi buat semua lihat. Jadi sebenarnya sih buat marketing sekolahnya juga sih. Iya dong. Jadi juga membantu sekolahnya juga sih. Tapi sebelumnya mereka atau teman-teman kamu nggak ada kan yang kayak komentar negatif karena kalian atlet berkuda? Sebenarnya sih yang pernah diakui itu cuma teman-teman doang. Sekolah nggak pernah ngakui. Tapi secara komen negatif sih ya ada beberapa tapi nggak sering. Kayak gimana komen negatifnya? Ngapain berkuda? Ya, berkuda kan termasuk atlet. Ada nggak yang ngeledek kayak ngebully, wih pawang kuda, pawang kuda? Sering Oh, sering. Kayaknya sekarang udah jadi identitas saya di sekolah deh. Udah. ambil kuda terus. Palingan cuma joking Joking doang sih. aja. Cuman ya itu cara bercanda Canda. sama teman-teman. Tapi kalian nggak sakit hati lah ya? Enggak lah, gara-gara Soalnya itu kita ya, juga bercandain balik. Iya dicandain balik. Kan mereka itu ada kayak gimana ya? Mendingan kasnya berprestasi mereka. daripada enggak. Wih, mantep. Mendingan berprestasi. Wah itu langsung jelek sih dia. Nggak bisa ngomong udah. Sebenarnya sih teman-teman itu ada kayak hobi-hobi khusus. Jadi ya hobi-hobi khusus itu jadi identitasnya mereka. Jadi mereka ngeledekin kita tentang hobi kita, jadi kita ngeledekin mereka balik pakai hobi mereka. Betul. Lagian juga sebenarnya atlet Mutual. berkuda, iya bener ya. Maksudnya kayak atlet berkuda kan bukan sesuatu yang buruk ya. Kita membawa nama sebuah provinsi loh, Sumatera Selatan ya, sampai dikenal mendapatkan medali perunggu. Itu keren banget loh kalian ya. Nah, kalau kalian pribadi nih selain menjadi atlet berkuda, ada plan lain nggak sih cita-cita untuk karir kalian masing-masing? Boleh dari Vicky. Aku sih belum begitu mikirin itu ya, kan masih sekolah, jadi aku sih ngerasain sekolah dulu aja. Menyelesaikan sekolah dulu. Kalau Kilton? Saya sih sebenarnya kayak perempatan gitu, jadi harus ada pilihan. Misalnya saya kan mau ambil software engineering, misalnya lulus, oke, berhasil dapat kerjaan sebagai programmer atau apa, yang penting kerjaannya gajinya tinggi ya udah saya ikut pakai itu. Tetapi kalau misalnya gagal, nggak dapat kerja, sepertinya saya kemungkinan masih lanjut karir atlet. Tetapi kalau udah ya dua-duanya itu nggak, gimana ya, kayak udah nggak pilih dua-duanya itu lagi, backup plan-nya ya, fail safe-nya saya itu membuka restoran. Oh, chef kan tadi mau jadi chef ya? Fail safe, Oke. masak aja udah. Masak, benar. Belajar masak, buka restoran, udah pensiun sampai pensiun. Tapi dia bagus loh, udah terencana gitu ya sampai ke depannya. Kalau Sian? Saya kan sekarang kuliah computer science ya. Iya. Mungkin saya pengen lanjutin lagi ngambil cyber security nanti. Cuman mimpi terbesar saya itu masih ingin masuk sekolah penerbangan saya. Karena harus masuk kuda lagi soalnya. Jadi kalau sekolah penerbangan beneran kan waktu itu harus datang ke sekolahnya masuk asrama ya.
kalau sekolah di kuliah ini bisa pulang balik gitu. Tapi masih pengen masuk sekolah penerbangan sih, cuman kayaknya buat private flight doang. Ya, kita doain lah itu semoga berhasil ya apapun yang kalian inginkan. Nah terakhir nih ya, kalian kan akan ikut PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 ya? Apa nih dari sekarang udah ada dipersiapkan belum? Ya latihan bikin tesnya dibagusin gitu sih. Kalau tes itu memang ada pelatihnya ya? Iya. Yang Oh, mereka sama jaga kesehatan kudanya. betul, kudanya kita lupain benar. Kuda juga penting ya. Berarti kalau untuk pelatihan itu udah diarahkan sama coach ya? Kalau Sian nih, Saya paling juga latihan doang sama kudanya sih. Kalau masalah fisik saya biasanya saya main sama teman-teman juga main futsal atau bola atau Oh, main iya. basket. Cuman buat stay in good shape aja. Nggak terlalu nge-gym atau nggak terlalu pelatihan apapun juga. kalau kudanya ya rutin lah ya dibawa untuk pemeriksaan gitu ya? Ada yang ngurus khusus untuk kuda dalam Ada. kesehatan gitu? Dokter. Dokternya. Tapi kan memang udah ada jadwalnya ya, dijadwalkan untuk pemeriksaan gitu-gitu. Ya sih. Oke deh, terima kasih untuk anak-anak hebat yang berprestasi ya, untuk Vicky, untuk Kilton, dan juga untuk Sian, terima kasih untuk waktunya. Dan buat Vivanians yang sudah menyaksikan acara ini, terima kasih. Buat kalian yang masih mau menggali mimpi, harus tetap semangat ya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Dan proses itu tidak akan yang namanya mengkhianati hasil. Jadi buat kalian semuanya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, sampai jumpa.